Halo, aku Bunda Rey. Aku mau sharing tentang dampak internet dan gadget pada generasi alfa. Di zaman sekarang, ketika kita melihat anak-anak tantrum ketika gadgetnya diambil, sepertinya itu adalah pemandangan yang lumrah. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya itu adalah dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Kenapa kita membahas gen alfa? Karena gen alfa ini memiliki jumlah populasi yang cukup besar, di mana tahun 2025 diperkirakan jumlah total penduduk bumi sekitar 8,16 miliar, dan 2 miliar diantaranya adalah gen alfa. Dan di tahun 2024 kemarin, 36 juta pengguna internet adalah gen alfa. Wow. Siapa sih gen alfa itu? Gen alfa adalah mereka yang lahir di rentang tahun antara 2010 sampai 2025. Dan kelahiran mereka ini sebenarnya karena dekat dengan peluncuran iPad, sehingga mereka juga dijuluki sebagai iPad Kids. Nah, internet ini kan dipandang sebagai solusi dari berbagai masalah, tapi sebenarnya internet itu juga bisa menjadi seperti pisau bermata dua, yang di satu sisi dia bisa bermanfaat, tapi di sisi lain dia juga bisa merusak. Internet dan gadget ini bisa saja merusak anak-anak, khususnya mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Bayangkan jika gen alfa saat ini tidak dikontrol penggunaan gadgetnya, maka di masa depan saat mereka dewasa, mereka ternyata sudah dirusak oleh yang namanya teknologi. Dampak penggunaan gadget yang terus-menerus akan mempengaruhi fokus. Anak-anak ini cenderung memiliki fokus yang rendah, sehingga jika dia terpapar gadget secara terus-menerus, maka akan semakin merusak fokusnya, sehingga dia akan mengalami yang namanya short attention span. Apa itu short attention span? Short attention span adalah kondisi di mana seseorang sulit untuk fokus pada satu hal dalam jangka waktu yang lama. Dan short attention span ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, melainkan pada semua usia. Kata Dr. Gloria Mark dalam podcastnya yang berjudul How to Regain Control of Your Attention mengatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini perhatian manusia mengalami penurunan yang drastis, mulai dari 2,5 menit menjadi 75 detik, dan saat ini hanya sekitar 43 detik saja. Wow, kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kita sering mengkonsumsi video-video pendek, yang sebenarnya hal ini memang sengaja dibuat agar kita berlama-lama di platform tersebut. Dan hati-hati jika kita terlalu sering mengkonsumsi video-video dengan konten kualitas yang rendah atau receh, kita bisa mengalami yang namanya brain rot. Apa itu ya brain rot? Brain rot sebenarnya sudah dikenalkan sejak tahun 1854 oleh seorang yang bernama Henry David Thoreau. Nah, dia menulis sebuah buku yang berjudul Walden, dan kata brain rot sendiri baru populer di tahun 2024. Nah, dan sebenarnya apa itu ya brain rot? Brain rot adalah kondisi otak yang membusuk karena sering mengkonsumsi konten-konten atau video-video dengan kualitas yang rendah atau dangkal secara terus-menerus. Terus nanti gimana dong, otak kita busuk terus kita jadi kayak zombie gitu? Ya nggak kayak gitu juga sih, tapi brain rot itu akan menjadikan mental kita terganggu ya, karena dia akan mempengaruhi mental health kita. Nah, kalau misalnya kayak ibaratnya kayak zombie nih ya, mungkin bisa jadi juga sih, karena anak-anak zaman sekarang kan kalau udah fokus sama gadgetnya, dia cuma yang dia cuma tatapannya ke layar aja tanpa dia peduli sekelilingnya. Jadi kita nggak mau kan anak-anak kita, generasi kita menjadi seperti itu. Nah, gimana dong terus solusinya? Solusinya yang pertama, parents bisa memberikan kontrol gadget pada anak-anak. Jadi misalnya mereka diberikan screen time, waktu screen time misalnya sejam, atau nanti kalau udah bisa melakukan sesuatu dikasih reward untuk lihat gadget berapa menit kayak gitu. Nah, dan bagi orang dewasa ya, kita bisa mengurangi penggunaan sosmed ya. Dan kemudian yang kedua itu bisa dengan role model. Jadi kalau
parents meminta anak-anak untuk mengurangi gadget, nggak pakai gadget. Nah, parents juga harus berikan contoh agar anak-anak bisa meniru. Itu tadi sedikit sharing dari aku terkait dengan dampak penggunaan internet dan gadget pada generasi alfa. Terima kasih. Wassalamualaikum.